Perkenalkan, nama saya Gregory Syofi Bulu Sayang, dan kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas tentang metode simple adaptive fake. Dengan perumpamaan di sini kami akan memilih lahan yang terbaik untuk melakukan cocok tanam. Yang mana di sini ada alternatif dengan lahan H hingga lahan E, atau 5 alternatif dengan kriteria juga kesuburan tanah, curah hujan, aksesibilitas, iklim, dan harga lahan. Lalu untuk bobot yang ditentukan sudah kita dapatkan. Lalu untuk mencari lahannya, di sini kita memiliki untuk benefit dan cost-nya, kita akan mencari dari keempat ini, kesuburan tanah, curah hujan, aksesibilitas, dan iklim. Memang kita akan mengambil nilai yang terbesar, dan untuk harga lahannya kita akan ambil nilai yang terkecil. Yang di sini untuk kesuburan tanah semakin tinggi semakin baik, curah hujan juga, aksesibilitas hingga iklim, dan untuk harga lahan semakin rendah semakin baik. Perkenalkan, nama saya Kiran Pantulundu. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan ini. Codingan tersebut untuk mengimport dua pustaka Python NotPay dan Pandas, dan memberikan alias NP untuk NotPay dan PD untuk Pandas. Ini memungkinkan menggunakan fungsi dan objek dari kedua pustaka tersebut dengan lebih singkat dan mudah dibaca. Codingan tersebut untuk menganalisa dua list kriteria dan alternatif list. Kriteria berisi nilai K1 sampai K5, sementara list alternatif berisi nilai-nilai A1 sampai A5. Ini bisa digunakan sebagai data awal atau label untuk presentasi kriteria dengan alternatif dalam suatu analisa atau pengelolaan data. Codingan ini menganalisa nilai cons dengan menggunakan NotPay, NP0, len kriteria, membuat array blok ukuran sesuai dengan panjang list kriteria yang telah didefinisikan sebelumnya, dan mengisi semua elemen dengan nilai 0. Ini dapat digunakan sebagai langkah awal dalam pembuatan matriks cons atau matriks nilai cons untuk suatu analisa atau perhitungan lebih lanjut. Codingan tersebut menggunakan load for yang akan berjalan sepanjang list kriteria, namun nampaknya kode tersebut belum lengkap dan perlu dilanjutkan dengan menambahkan blok kode yang sesuai atau memperbaiki kesalahan sintaks. Codingan ini meminta input pengguna untuk menentukan apakah suatu kriteria menggunakan nilai dari list kriteria pada indeks I merupakan cons atau bukan. Jika pengguna memasukkan Y, maka nilai cons pada indeks I diatur menjadi 1. Jika menggunakan selain N atau Y, maka dampak atau suatu yang kurang seperti membutuhkan perintah atau penanganan lebih lanjut. Rainfall error, pilihan tidak valid, masukkan nilai Y untuk cons atau N untuk bukan. Codingan tersebut menggunakan pernyataan rainfall error untuk memicu pengecualian exceptions dalam bentuk false error. Pada konteks ini, jika pengguna memasukkan sesuatu selain Y atau N setelah memasukkannya, kode ini akan menyebabkan program menghasilkan pengecualian dengan pesan pilihan tidak valid. Masukkan nilai Y untuk cons atau N untuk bukan cons. False error digunakan untuk memberitahu bahwa ada nilai
yang tidak valid atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kodingan tersebut menganalisa matriks nilai alternatif dan dengan menggunakan NumPy. Matriks ini memiliki ukuran jumlah alternatif, jumlah kriteria, di mana jumlah alternatif adalah panjang list alternatif dan jumlah kriteria adalah panjang list kriteria. NP serif len alternatif len kriteria membuat matriks berukuran sesuai dengan jumlah alternatif dan jumlah kriteria yang didefinisikan sebelumnya. Semua elemen matriks diisi dengan nilai 0. Matriks ini kemungkinan akan digunakan untuk menyampaikan nilai alternatif pada setiap kriteria setelah program dijalankan. Kodingan ini menggunakan nested loop for dalam for untuk menganalisa nilai matriks nilai alternatif dengan input yang diberikan oleh pengguna. Loop pertama for berjalan sepanjang jumlah alternatif. Baris kedua berjalan sebagai jumlah kriteria. Pada setiap interaksi, program meminta pengguna memasukkan nilai alternatif untuk suatu kriteria tersebut dengan menggunakan input, dan nilai tersebut diubah menjadi tipe data float. Nilai tersebut kemungkinan disimpan di dalam matriks nilai alternatif pada posisi yang sesuai indeks I dan J. Proses ini diulang untuk setiap kombinasi alternatif dan kriteria. Baiklah, perkenalkan, nama saya Juri dari Metiogas. Saya akan melanjutkan penjelasan kodingan yang sudah kelompok kami buat. Langsung saja, saya akan melanjutkan dari baris yang ke-25, yaitu input bobot setelah program dijalankan. Kodingan ini merupakan bagian dari program untuk menginputkan bobot untuk setiap kriteria. Kita jelaskan perkodingannya mulai dari yang baris ke-26, yang ini membuat array bobot yang berisi 0 dengan panjang sesuai dengan jumlah kriteria. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi np0 dari library NumPy. Dan selanjutnya for in melakukan literasi sebanyak jumlah kriteria yang ada. Sedangkan untuk baris ke-28, di dalam loop, program mengambil input dari penggunaan untuk setiap kriteria, input F masukkan bobot untuk kriteria, menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan bobot untuk kriteria tertentu dan kemudian mengambil input. Sedangkan untuk float, mengonversi input yang diterima menjadi tipe data, dan sedangkan bobotnya menyimpan bobot yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam array bobot pada indeks yang sesuai dengan iterasi saat ini. Jadi dengan kata lain, program input bobot setelah program dijalankan ini, setelah program dijalankan, kita bisa memasukkan bobot untuk setiap kriteria. Bobot-bobot ini kemudian disimpan dalam array bobot, jumlah kriteria, dan nama kriteria mungkin telah didefinisikan, yang telah kita definisikan pada program variabel kriteria. Baik, selanjutnya menghitung nilai normalisasi R. Kodingan ini digunakan untuk menghitung nilai normalisasi R pada suatu matriks alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Langsung saja per kodingannya saya jelaskan, yaitu yang pertama yang barisan ke-31. Ini adalah membuat matriks R yang berisi 0 dengan jumlah baris sesuai dengan jumlah alternatif dan jumlah kolom sesuai dengan jumlah kriteria. Ini dilakukan menggunakan fungsi np0 dari library NumPy. Selanjutnya pada baris yang ke-32, for in melakukan iterasi banyak jumlah kriteria yang ada. Selanjutnya barisan ke-33, memeriksa apakah kriteria ke I merupakan kriteria cost atau benefit. Jika nilai cost I sama dengan 1, itu berarti kriteria tersebut adalah kriteria cost. Kita lanjut ke barisan ke-34. Jika kriteria cost, maka nilai normalisasi R dihitung dengan membagi nilai minimum dari kolom kriteria tersebut dengan setiap nilai pada kolom tersebut. Untuk bagian S-nya, jika kriteria bukan cost, maka diasumsikan sebagai benefit.
Nah, untuk yang barisan ke-36-nya, hitungan nilai normalisasi R di sini dilakukan dengan membagi setiap nilai pada kolom. Kriteria tersebut dengan nilai maksimum dari kolom tersebut. Dengan cara ini, R akan memberikan representasi dari tingkat cocokan atau ketidakcocokan setiap alternatif terhadap kriteria tertentu. Proses ini penting. Menghitung nilai normalisasi ini penting dalam analisasi multi kriteria untuk memastikan bahwa nilai dari berbagai kriteria dapat dibandingkan dengan cara yang konsisten, terlepas dari apakah kriteria tersebut bersifat cost atau benefit. Kita lanjut pada baris ke-38 dan 39, yaitu membuat data frame normalisasi. Kodingan ini membuat sebuah data frame yang menggunakan library Pandas untuk menampung tabel nilai normalisasi R yang sudah dihitung sebelumnya. Saya akan jelaskan barisannya, yaitu yang pertama itu df normalisasi, membuat data frame baru dengan menggunakan fungsi pd data frame dari library Pandas. Nah, sedangkan untuk data R-nya, menyertakan matriks R yang telah dihitung sebelumnya sebagai data untuk data frame. Untuk indeks alternatifnya menggunakan variabel alternatif sebagai indeks baris dari data frame. Selanjutnya untuk kolom, menggunakan variabel kriteria sebagai nama kolom dari data frame. Dengan melakukan ini, kita mendapatkan suatu representasi tabel data frame yang berisi nilai normalisasi R untuk setiap alternatif pada setiap kriteria. Data frame ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, visualisasi, atau penyimpanan data dalam format yang mudah digunakan. Kita lanjut pada membuat data frame dari hasil penilaian normalisasi dengan bobot. Pada kodingannya ini adalah membuat data frame baru untuk tabel hasil perkalian nilai normalisasi R dengan bobot yang telah diumumkan sebelumnya. Mari kita jelaskan per baris dari kodingan. Yang pertama pada barisan yang ke-42, yaitu membuat salinan dari data frame df normalisasi. Ini digunakan agar data frame baru yang dibuat tidak mempengaruhi data frame aslinya. Sedangkan untuk for in range-nya, melakukan iterasi sebanyak jumlah kriteria yang ada. Dan untuk df perkalian bobot, mengalihkan setiap nilai dalam kolom kriteria I dengan bobot yang telah diinputkan sebelumnya. Operasi ini dilakukan untuk setiap kolom kriteria. Dengan melakukan ini, data frame df perkalian bobot akan berisi hasil perkalian nilai normalisasi R dengan bobot untuk setiap alternatif pada setiap kriteria. Data frame ini dapat digunakan untuk menganalisis kontribusi relatif dari setiap kriteria terhadap setiap alternatif dalam konteks bobot yang telah ditentukan, untuk menghitung nilai dari perangkaian tabel pada barisan ke-46 sampai 48. Kodingan ini digunakan untuk menghitung nilai perkalian atau ranking untuk setiap alternatif berdasarkan hasil perkalian nilai normalisasi R dengan bobot. Saya akan jelaskan kodingannya. Yang pertama, kodingan yang ke-47 adalah menghitung nilai perangkaian V dengan melakukan dot produk titik antara matriks nilai normalisasi dan array bobot atau array bobot. Hasil dot product adalah suatu array yang berisi nilai perangkaian untuk setiap alternatif. Kita lanjut pada ranking. Ini menggunakan fungsi np argsort untuk mengembalikan indeks yang akan menyusun array dalam urutan tertentu dari yang terkecil ke yang terbesar, dan kemudian dengan menggunakan -1 menghasilkan urutan yang terbalik dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasilnya adalah suatu array indeks yang mencerminkan urutan peringkat dari alternatif. Dengan melakukan ini, variabel ranking akan berisi urutan peringkat dari alternatif berdasarkan nilai perangkaian alternatif dengan nilai V yang lebih tinggi akan memberikan peringkat yang lebih tinggi dari urutan ini. Baiklah, kita lanjut untuk kodingannya. Yang di sini ada untuk membuat data frame atau membuat tabel, bentukan tabel nanti ketika kita menjalankan program. Yang di sini ada data frame perangkaian dengan kita jadikan dia tabel nilai perangkaian untuk nama atau untuk labelnya nanti dengan indeks alternatif. Untuk indeksnya kita ambil dari alternatif. Nah, untuk alternatif ini. Lalu untuk tabel perangkaian sorted ini untuk tabel sama juga untuk nilai perangkaian dengan ascendingnya false, atau untuk
susunannya itu kita kasih false. Lalu di sini untuk selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari tabel yang kita sudah buat tadi dengan data frame normalisasi, data frame perkalian bobot, juga data frame perangkaian sorted. Jadi misalkan kita coba untuk menjalankan codingan ini. Nah, di sini kita diminta untuk memilih kriteria yang manakah yang akan menjadi cost atau benefit. Nah, di sini dipertanyakan apakah kriteria 1 menjadi cost, karena di soalan tadi kita akan membuat untuk costnya yaitu kriteria kelima atau harga, maka hingga keempat kita berikan nilai N. Lalu untuk kelima kita berikan nilai Y. Nah, di sini untuk nilainya kita akan masukkan nilai alternatif pada A1, kriteria 1 hingga seterusnya. Untuk nilai ini, jadi kita akan masukkan 8, 3, 1, 5. Lalu selanjutnya untuk kriteria 2, lalu untuk untuk alternatif 3 yang sebelumnya tadi alternatif 2, alternatif 4, nah lalu untuk bobotnya kita akan masukkan untuk tiap bobotnya 0,3, nah maka di sini akan tampil untuk hasilnya. Yang di sini untuk tabel nilai normalisasi untuk A1, A2 hingga ke A5. Lalu untuk tabel perangkaian nilai normalisasi, di sini kita bisa dapatkan untuk nilai yang terbaiknya. Ya, mungkin sekian penjelasan mengenai codingan kami dalam penerapan metode simple adaptive weight dengan perumpamaan memilih lahan yang terbaik. Sekian kami dari kelompok 2, terima kasih.